Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan di sini kami akan mempresentasikan tentang menganalisis pemeriksaan dan penyidikan pajak. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Karen Freti Irana dengan NIM belakang 068. Perkenalkan, saya Aisyah Hafsari Laksono dengan NIM 079. Perkenalkan, nama saya Kuidana Bintang Azharah dengan NIM 081. Saya Febrianti Ayu Lestari dengan NIM belakang 095. Perkenalkan, nama saya Pinkan Dwi Mayasari dengan NIM belakang 098. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilvan Ekdarisa dengan NIM 119. Berikutnya saya akan menjelaskan materi pemeriksaan pajak. Untuk yang pertama, pengertian dari pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah upaya kegiatan oleh pihak terkait untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari pemeriksaan pajak ini yang paling utama terbagi menjadi dua, yaitu memeriksa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam konteks instansi yang dimaksud seperti pemeriksaan dalam rangka pemberian NPWP, penghapusan NPWP, memeriksa atas ajuan keberatan oleh NPWP atau wajib pajak, pencocokan data yang ada dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan atas pengusaha kena pajak. Yang selanjutnya, perwakilan wajib pajak dalam pemeriksaan. Perwakilan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai yang tertera dalam undang-undang dapat diwakilkan dalam beberapa hal. Yang pertama, badan oleh pengurus, badan yang sudah dinyatakan pailit atau bangkrut, badan yang ditugaskan untuk melakukan pemberesan, badan dalam tahap likuidasi, seorang ahli waris atau pelaksana wasiat yang belum terbagi, perwakilan dari anak yang belum dewasa dalam hak asuh walinya. Untuk yang kedua, wakil wajib pajak bertanggung secara langsung atas pembayaran pajak yang terutang apabila wajib pajak dapat membuktikan secara benar bahwa kedudukannya tidak memungkinkan untuk mendapatkan beban tanggung jawab atas pajak yang terutang. Untuk yang ketiga, badan atau orang pribadi berhak menunjuk wakil dengan berdasarkan surat kuasa hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk selanjutnya, ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan. Metode pemeriksaan berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi kasus pada umumnya. Metode pemeriksaan pada umumnya juga dibagi menjadi 3, yaitu pemeriksaan secara lengkap. Maksudnya, pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak yang meliputi seluruh jenis pajak dari tahun sebelumnya hingga tahun yang berjalan atau yang mendatang. Untuk yang kedua, pemeriksaan secara sederhana lapangan. Maksudnya, pemeriksaan pajak yang meliputi seluruh jenis pajak dengan teknik pemeriksaan yang sederhana dan tidak terlalu mendalam. Untuk yang ketiga, pemeriksaan sederhana kantor. Maksudnya, pemeriksaan pajak yang hanya memeriksa jenis-jenis pajak tertentu yang dilakukan dengan sederhana dan tidak terlalu mendetail pada kantor. Ruang lingkup pemeriksaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan lapangan, yaitu memeriksa satu jenis pajak atau lebih untuk tahun yang berjalan maupun tahun sebelumnya, yang dilakukan di tempat wajib pajak secara langsung. Memeriksa dapat dilakukan dengan pemeriksaan secara sederhana hingga memeriksa secara lengkap. Yang kedua, pemeriksaan kantor. Memeriksa yang dilakukan hanya meliputi jenis pajak tertentu yang sedang berjalan pada tahun tersebut maupun tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Setiap pemeriksaan akan membutuhkan jangka waktu yang berbeda-beda
sesuai dengan jenis pemeriksaannya, dan biasanya akan dibagi menjadi 4 jangka waktu yang berbeda. Untuk pemeriksaan lengkap, jangka waktu yang dibutuhkan 2 hingga 8 bulan. Pemeriksaan sederhana lapangan membutuhkan waktu 1-2 bulan, dan pemeriksaan sederhana kantor 4-6 minggu, dan pemeriksaan lapangan dengan indikasi unsur transfer pricing paling lama dilakukan pemeriksaan selama 2 tahun. Kewajiban pemeriksa pajak yang pertama yaitu menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua yaitu memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan juga memperlihatkan surat perintah pemeriksaan pajak kepada wajib pajak atau yang lebih dikenal dengan SP2. Kemudian yang ketiga yaitu memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa wajib pajak atau tim pemeriksa pajak kepada wajib pajak tersebut. Kemudian yang keempat yaitu melakukan pertemuan dengan wajib pajak. Yang kelima, menuangkan hasil pertemuan dalam berita atau acara tentang hasil pemeriksaan pajak kepada wajib pajak. Kemudian yang keenam yaitu menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak atau yang disebut dengan SPHP. Yang ketujuh yaitu memberikan hak untuk hadir kepada wajib pajak dalam suatu rangkaian pembahasan tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa, atau hal ini menjadi rangka pembahasan terakhir dari hasil pemeriksaan tersebut. Kemudian yang ke-8 yaitu menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. 9. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi tentang perpajakannya. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksa wajib mengembalikan buku catatan atau dokumen yang menjadi dokumen milik wajib pajak atau dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya atau dokumen pendukung yang dipinjam dari wajib pajak tersebut. Jadi semua dokumen atau buku yang dipinjam pemeriksa pajak untuk mengecek pajak tersebut atau untuk memeriksa pajak tersebut harus dikembalikan kepada wajib pajak. Selanjutnya, kewenangan pemeriksa pajak dalam melakukan proses pemeriksaan. Yang pertama, melihat dan meminjam buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Yang kedua, mengakses dan mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, dan objek yang terutang pajak. Yang keempat, melakukan penyegelan terhadap ruang atau tertentu serta barang bergerak atau tidak bergerak. Yang kelima, meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak. Dan yang terakhir, meminta keterangan dan barang bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan. Selanjutnya yakni hak dalam pemeriksaan pajak. Adapun hak wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut. 1. Meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan seperti memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. 2. Wajib pajak juga berhak meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila susunan keanggotaan mengalami perubahan. 3. Wajib pajak juga berhak meminta pemeriksa pajak memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. 4. Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. 5. Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama dengan pemeriksa pada waktu yang telah ditentukan. 6. Mengajukan permohonan quality assurance pemeriksaan dalam hal
belum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan, mengisi kuesioner terkait pelaksanaan pemeriksaan. Selanjutnya yakni kewajiban dalam pemeriksaan pajak. Sementara itu, kewajiban wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut. 1. Memenuhi panggilan datang menghadiri pemeriksaan tepat waktu. 2. Memperlihatkan dan atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar perhitungan penghasilan. 3. Memberikan kesempatan untuk mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. 4. Memberikan kesempatan tim pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa ruangan yang menjadi tempat penyimpanan dokumen serta meminjamkannya. 5. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksa. 6. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. 7. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas pemberitahuan hasil pemeriksaan. 8. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. Ketentuan tentang jangka waktu pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/03/2021 yang merupakan aturan pelaksanaan dari UU Ciptaker atau UU Cipta Kerja yang memuat jangka waktu pengujian dilakukan dengan maksimal lamanya yaitu 6 bulan. Jangka waktu pengujian dilakukan paling lama 4 bulan mengikuti pasal 16 dan juga pasal 17 PMK 18/2015 JO PMK 18/2021. Jangka waktu pengujian dalam pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan di wajib pajak atau di kantor itu bisa dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu maksimal 2 bulan. Penyelesaian pemeriksaan pajak dilakukan dengan penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan sumir. LHP merupakan laporan yang berisi tentang pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan merupakan dasar bagi pemeriksa pajak untuk membuat ketetapan. LHP harus disusun secara objektif, akuntabel, transparan, dan profesional. Setelah LHP disusun, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada wajib pajak. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan kembali sampai dengan pembuatan LHP. LHP harus mencakup beberapa hal, antara lain yaitu identitas wajib pajak, objek ruang lingkup, tujuan, metode, jadwal pemeriksaan, data dan informasi yang dikumpulkan dan diuji. LHP Sumir merupakan laporan yang berisi tentang hasil pemeriksaan tujuan lain, seperti pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan kriteria seleksi, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tahun berjalan, pemeriksaan WP lokasi, pemeriksaan terintegrasi, dan pemeriksaan bukti permulaan. Penyidikan pajak. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidikan dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya. Wewenang penyidik. Wewenang penyidik antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua, ada meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, ada meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, ada menerima buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, ada melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan, bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, dan lain-lain. Penghentian penyidikan.
Penghentian penyidikan jika yang pertama ada tidak terdapat cukup bukti, yang kedua peristiwanya bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketiga peristiwanya telah kadaluarsa, lalu yang keempat tersangkanya meninggal dunia, dan yang terakhir yang kelima untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah wajib pajak itu melunasi hutang pajaknya yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sekian dari kami, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.